Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English online class with me again, Mrs. Anissa. And before we start our meeting, silahkan kalian buka dulu buku paketnya kalian di halaman 4. Kita hari ini masuk ke chapter 1, yaitu offers and suggestion. Oke, langsung aja. Di sini saya ada bukan presentasi, PowerPoint. Kalian bisa lihat. Di sini saya tuliskan ada beberapa kolom. Di sini ada asking suggestion, ada giving suggestion, ada accepting suggestion, dan refusing suggestion. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kalau di sini ada suggestion and offer. Suggestion itu adalah saran. Offer itu adalah menawarkan. Oke, sekali lagi, suggestion itu saran, offer itu menawarkan. Nah, manfaatnya apa? Kegunaannya apa kita pakai utterance ini? Ya, bisa digunakan untuk kalau kita kasih saran ke orang lain dalam situasi tertentu. Kasih saran, kasih nasihat, seperti itu ya. Lalu kalimatnya seperti apa saja? Oke, perhatikan ya, di sini ada 4 kolom. Perhatikan di kolom yang pertama. Di sini ada asking for suggestion. Sambil dilihat, sambil dicatat di buku kalian. Oke, jangan hanya lihat saja, langsung dicatat di buku kalian. Kalau kalian bingung, bisa di-pause terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada asking for suggestion. Di sini ada kalimat what is your suggestion? Sekali lagi, what is your suggestion? Saran kamu apa? Nah, artinya seperti itu. Saran kamu apa? Lalu yang kedua ada do you have an idea? Do you have an idea? Seperti itu. Kamu punya ide. Nah, terus lagi ada do you have a suggestion? Itu sama dengan what is your suggestion? Artinya sama. Saran dari kamu apa? Nah, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada can you suggest a book about stories? Saranmu apa tentang buku sejarah? Nah, seperti itu. Itu bagaimana cara menanyakan saran kepada orang lain. Lalu di kolom yang kedua, kalau yang tadi adalah menanyakan saran, di kolom yang kedua ini ada memberikan saran kepada orang lain. Nah, yang saya tuliskan di sini adalah utterance-utterance yang sering digunakan oleh orang-orang. Di sini ada why don't you bla 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 bla. Kenapa kamu tidak bla 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 bla? Contoh kalimatnya kayak why don't you give me a book? Kenapa kamu tidak memberikanku sebuah buku? Nah, seperti itu. Yang kedua ada what about? Bagaimana dengan? Nah, how about? Ini sama ya artinya what about, how about. Contoh kalimatnya kayak how about going to school? What about going to school? Bagaimana kalau kita pergi ke sekolah? Seperti itu. Di sini di bawahnya ada I suggest that. Aku sarankan titik apa? I suggest that we should go to the cinema. We shouldn't go to cinema. Seperti itu. You ought to sama dengan I suggest that. Dan di sini ada if I were you. Jika saya adalah kamu, if I were you, I would stay at home. Kalau saya adalah kamu, saya akan di rumah saja. You'd better, kamu lebih baik. You'd better stay at home. Kamu lebih baik di rumah saja. Seperti itu. Itu memberikan saran kepada orang lain. Oke, pelan-pelan dicatat ya. Kalau bingung bisa di-pause terlebih dahulu. Oke, di kolom yang ketiga kita lihat ada accepting suggestion. Accepting itu menerima saran dari orang lain. Pasti ada caranya ya. Yang di sini saya tuliskan ada beberapa yang sering digunakan kalau kita menerima saran dari orang lain. Yang pertama ada that's a good idea. Wah, ide yang bagus. Seperti
seperti itu. That's a good idea. Oke, didengarkan pronunciation-nya, that's a good idea. Yang kedua ada alright. Baiklah, alright. Yang ketiga ada good. Okay, right. Good. Okay, right. Nah, oke, yang selanjutnya ada that sounds a good suggestion. That sounds a good suggestion. Lalu yang selanjutnya ada I'll think about it. I'll think about it. Dan yang terakhir ada that's interesting. Ya, that's interesting. Ini kalimat-kalimat utterance yang biasa digunakan kalau kita menerima saran dari orang lain. Nah, kalau kita nggak suka sama saran orang lain, apa yang kita lakukan? Pasti menolak kan? Nah, di sini saya tuliskan 4 utterance yang sopan, polite, yang digunakan untuk refusing other suggestions ya. Yang pertama ada no, I don't think so. Tidak. Sepertinya tidak. Nah, seperti itu contohnya. I don't think we should. Saya pikir kita tidak harus seperti itu. Nah, artinya begitu. Dan di sini ada well, not really, nggak juga. Nah, that's too boring. That's too boring itu kayak membosankan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini 4 kolom ini adalah utterance yang paling sering digunakan orang-orang kalau kita biasa kasih saran, nanyain saran, gimana cara kita menerima ataupun menolaknya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. You should wear your jacket. You should wear your jacket. Di sini ada you plus should, ada verb satunya di sini wear, memakai your jacket. Ya. Lalu yang kedua ada you plus ought to plus verb 1. Di sini verb satunya sama, cuman kita bedanya di sini di atas pakai should, yang di bawahnya pakai ought to. Kamu harus. Ya, kamu harus. Lalu yang kedua ada make the person consider about our suggestion ya. Membuat orang lain itu mempertimbangkan saran kita. Gimana atau caranya ngomong? Nah, di sini saya tuliskan ada 2. Bisa pakai why don't you, bisa pakai how about. Ya, bisa pakai why don't you atau pakai how about. Contoh kalimatnya di sini ada why don't you leave the page? Kenapa kamu tidak meninggalkan halamannya? Halaman di sini adalah halaman buku atau halaman web, ya, bukan halaman rumah. Beda lagi. Itu kalau kita pakai why don't you. Lalu how about? Bagaimana kalau? Sama kayak yang di atas. How about leave the page? Bagaimana kalau meninggalkan halaman ini? Seperti itu ya. Terus yang ketiga ada putting yourself in the person's position. Jadi mencoba untuk memposisikan diri kita di keadaan orang lain. Di sini kita bisa pakai if I were you. If I were you, I would buy the TV. If I were you, I would plus verb 1. Ingat di sini verb 1. Verb 1 kata kerja bentuk pertama, bukan pakai ing, bukan pakai ed. Oke? Ingat kata kerja bentuk pertama. Terus yang terakhir ada biasa menggunakan suggest atau recommend. I suggest, I would recommend, ada I would suggest. Nah, yang di sini kita pakainya verb ing, kata kerja plus ing. Contohnya kayak I would suggest reading the book. I would recommend reading the book. I suggest reading the book. We recommend that reading the book. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini kalau
kita tadi membahas tentang suggestion. Sekarang kita ke offering. Suggest tadi saran, offer itu menawarkan. Nah, apa aja yang ditawarkan? Di sini sudah saya tuliskan. Bisa uang, solusi, atau apalah yang bisa ditawarkan. Oke, di sini ada 3 kolom. Yang kolom pertama adalah utterance yang biasa digunakan orang untuk menawarkan sesuatu. Bisa ada can I, would you like, do you want, ada shall I, ada let me. Can I help, would you like to, do you want some help, let me help you. Ada lagi shall I go to the library, seperti itu. Terus bagaimana cara menerimanya? Cara menerima tawaran orang lain, pastinya di sini yang polite ya. Yes please, thank you very much. Ada that's very kind of you. It's just what I want. Ada if you don't mind. Nah, menolaknya bagaimana? Di sini sudah jelas, sudah saya tuliskan thanks, but I'm okay. No thanks. Ada no, don't bother. No, I can manage it. Thanks. Not at the moment. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide-nya. Di sini ada rumus bagaimana cara kita menuliskan atau ngomong how to offering someone. Di sini kita bisa pakai may I, bisa pakai can I, bisa may I help you, ada can I help you. Bolehkah saya membantumu? Dapatkah saya membantumu? Seperti biasa ya, seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada shall I, bisa shall we. Shall I cook for you? Haruskah aku memasak untukmu? Bisakah saya memasak untukmu? Terus yang ketiga ada would you like me to help you? Ingat di sini ada verb 1. Would you like me? I can help you bring that bag. You can use my umbrella, seperti itu. Baik, di sini ada soal. Kamu tulis dulu di buku kalian soalnya. Dibaca terlebih dahulu, lalu ditulis di buku. Lalu, you have to write the suitable suggestion or offering dari kedua situations ini, ya. Oke, untuk assignment yang di Google Classroom, seperti biasa, kamu kerjakan di file Word, lalu di-convert ke file PDF, baru dikirim ke Google Classroom ya. Tidak dikirim ke WA saya, tetapi dikirim ke Google Classroom. Jikalau ada siswa yang ada kendala sinyal, dengan sangat terpaksa silahkan datang ke sekolah, menemui wali, ya, menemui wali untuk dibantu mengerjakan, dibantu soal sinyal. Di sini nanti ada di lab TIK, nanti bisa mengerjakan di lab TIK. Oke, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.